Halo sob, jumpa lagi bareng Mimin di channel Ops Anime. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini Mimin bakal bahas tentang urutan peringkat 9 pilar terkuat Kimetsu no Yaiba. Tapi sebelum masuk pembahasan lebih lanjut, Mimin bakal kasih tahu dulu nih. Pada umumnya semua pilar yang ada ya pastinya kuat dan gak ada yang lemah. Mereka semua terlatih serta memiliki keunggulan masing-masing dalam teknik bertarungnya. Terus nanti pokoknya jangan pada baper ya, karena urutan peringkat ini adalah versi Mimin pribadi dan kalian tentunya memiliki kriteria penilaian masing-masing. Nah, daripada lama-lama lagi, langsung aja sob, mari kita bahas daftar urutan 9 pilar terkuat Kimetsu no Yaiba. Check it out. Tiga aspek yang bakal Mimin bahas di sini adalah fisik, power, serta kecepatan dan kelincahan. Oke, yang menempati posisi pertama sebagai pilar terkuat versi Mimin pribadi adalah Gyome Himejima sang pilar batu. Berikut penjelasannya. Pertama, secara fisik, Gyome Himejima merupakan pemilik fisik terbaik di antara pilar lainnya. Tubuhnya telah ditempa sampai pada batas maksimalnya dengan postur tubuh yang kekar berotot serta memiliki tinggi 2 meter lebih. Tentunya, Gyome Himejima mempunyai energi dan stamina yang lebih banyak serta dapat bertahan lebih lama saat melawan iblis, terutama iblis bulan atas. Bisa kalian lihat di manga Kimetsu no Yaiba chapter 133. Gyome Himejima mampu mengangkat 3 batang kayu besar yang dibantuli 4 batu serta berdiri tegak di tengah-tengah kobaran api. Ditambah lagi, ia juga bisa mendorong batu yang ukurannya berkali-kali lipat lebih besar dari tubuhnya berjalan mengelilingi satu desa. Kedua, mari kita lihat powernya sob. Gyome Himejima memiliki kejeniusan di atas rata-rata. Yes of course. Coba kalian ingat-ingat deh. Gyome Himejima ini buta loh, gak bisa melihat sob. Coba kalian pikir, sehebat-hebatnya orang buta yang mempunyai intuisi yang tajam, normalnya ya pasti tetap aja susah lah untuk bergerak. Tapi beda dengan Gyome, dia malah bisa bergerak dengan normal layaknya orang sehat pada umumnya. Ditambah lagi dia bisa menggapai peringkat pilar hanya dalam waktu 2 bulan. Lalu Gyome Himejima merupakan satu-satunya pemburu iblis yang menggunakan 3 senjata yang berbeda sekaligus, yaitu kapak besi, bola besi berduri, dan rantai besi murni. Ketiga senjata ini saling terhubung serta Gyome Himejima dapat mengendalikannya secara penuh dan sangat mahir. Bahkan iblis bulan atas sekelas Kokushibo pun berulang kali dibuat kewalahan oleh serangannya. Saat melawan Muzan pun sama, Gyome Himejima berulang kali membuat Muzan terluka parah berkat senjata bola besi merahnya. Bukan cuma itu aja sob, dalam pertarungannya dengan Kokushibo, Gyome Himejima juga berulang kali menyelamatkan nyawa Sanemi yang hampir melayang karena serangan brutal milik Kokushibo. Dan tentunya dengan keterampilan penggunaan 3 senjata ini, pastinya Gyome Himejima merupakan pemburu iblis yang kemungkinan 90% jarang banget terkena serangan musuh. Dalam konteks kalau musuhnya bukan iblis bulan atas ya bre. Terus untuk kecepatan dan kelincahan, pertama, kecepatan lari standar, kecepatan serangan di atas rata-rata, kecepatan reaksi saat serangan datang di atas rata-rata. Lo buktinya mampu mengimbangi Kokushibo, menyelamatkan Sanemi yang hampir terpotong kedua tangannya, serta selamat dengan luka yang sedikit after fight dengan Kokushibo. Kelincahan di atas rata-rata, Kokushibo juga mengakuinya sendiri. Bukti konkretnya bisa kalian baca di manga chapter 169. Gimana sob? Dengan penjelasan ini, maka Gyome Himejima mendapatkan poin pribadi dari Mimin untuk fisik 10, power 9,9, kecepatan dan kelincahan 9,5. Nah, buat kalian yang mungkin masih belum puas dengan penjelasan di atas ini, ada 3 tambahan pendukung nih. Pertama, saat Muzan melihat Gyome datang, dia langsung bilang, dia adalah pilar yang mengalahkan Kokushibo, padahal ngalahinnya kan secara kerjasama. Nah, di sini secara tidak langsung Muzan sendiri mengakui bahwa Gyome Himejima adalah pilar terkuat. Kedua, Kokushibo juga mengakui bahwa Gyome merupakan pilar terkuat. Ketika Kagaya Ubuyashiki juga demikian. Meskipun ia tak pernah mengatakan kalau Gyome adalah yang terkuat, tapi faktanya Kagaya selalu mengandalkan Gyome di saat-saat yang penting. Contoh saat rencana menjebak Muzan. Kedua, saat Kanae berhadapan dengan Noma, Kagaya langsung mengirimkan Sanemi dan Gyome untuk pergi ke lokasi. Nah, dari penjelasan di atas kira-kira ada cukup lah ya sebagai bukti bahwa Gyome Himejima merupakan pilar terkuat. Next, yang menempati posisi kedua adalah Shinazugawa Sanemi, sang pilar angin. Berikut penjelasannya. Pertama, dari segi fisik udah jelas banget lah ya, secara postur tubuh Sanemi kalah dengan Tengen Uzui.
Tapi menurut Mimin pribadi justru kekuatan fisiknya ini terkuat kedua setelah Gyome. Coba kalian lihat manga lagi deh. Di scan Sanemi terkena serangan brutal milik Kokushibo. Seharusnya ketika seseorang terluka fatal dan keluar banyak darah, wajarnya ya seketika itu pasti orang tersebut paling ringannya bakal pingsan. Namun berbeda dengan Sanemi, meskipun ia terluka sangat parah sampai mengeluarkan banyak darah, ia masih tetap berdiri kokoh. Bahkan kekuatan fisik serta serangannya menjadi semakin brutal. Salah satu faktornya mungkin karena semangat dan kebencian Sanemi terhadap iblis plus munculnya tanda pemburu iblis. Sehingga hal ini memungkinkan Sanemi untuk selalu tetap bertahan meskipun dalam kondisi badan yang sangat buruk sekalipun. Contohnya saat scan setelah kematian Kokushibo, Sanemi tetap mengayunkan pedangnya meskipun telah kehilangan kesadarannya. Terus juga masih tetap lanjut war versus Muzan sampai akhir. Meskipun sekujur tubuhnya udah banjir darah dari kepala sampai ujung kaki. Satu tambah lagi sob, ketika tubuh Sanemi terluka dan mengeluarkan darah, aroma darahnya akan membuat iblis yang dilawannya menjadi lemah. Tapi dalam konteks iblis tertentu ya, contohnya sekelas iblis bulan bawah. Kalau untuk iblis bulan atas, mempan sih mempan, cuma nggak terlalu ada efeknya. Kedua, untuk powernya sendiri bisa dilihat dari berbagai scan pertarungan Sanemi di panel manga. Baik dari scan pertarungan dengan Tomio Kagyu, Kokushibo, dan Muzan. Tentunya dapat kalian simpulkan bahwa Sanemi memiliki serangan serta jurus yang merusak dan sangat ganas. Cara bertandingnya juga sangat tangkas, mengingat Sanemi telah mempunyai banyak pengalaman bertarung. Bahkan sebelum ia masuk menjadi anggota pemburu iblis. Sanemi tetap bisa beradaptasi dari berbagai macam serangan Kokushibo saat bertarung, baik itu dalam posisi terpojok, serangan balik, dan lain sebagainya. Lalu sejauh ini juga cuma Sanemi dan Gyome lah yang mampu mengimbangi iblis bulan atas pertama saat bertarung duel. Ya karena yang ditampilin di panel manganya cuma Gyome sama Sanemi doang yang lawan Kokushibo kan, yang bisa ngimbangin gitu. Terus untuk kecepatan dan kelincahan, kecepatan lari standar, kecepatan serangan di atas rata-rata, kecepatan reaksi saat serangan datang di atas rata-rata, kelincahan di atas rata-rata. Semua hal tersebut Mimin tentukan dari berbagai macam aksi Sanemi saat bertarung di berbagai chapter dalam manga Kimetsu no Yaiba ya sob. Gimana sob? Dengan penjelasan ini, maka Sanemi mendapatkan poin pribadi dari Mimin untuk fisik 9,8, power 9,8, kecepatan dan kelincahan 9,5. Jadi menurut kalian gimana sob? Semoga dengan penjelasan tadi Sanemi memang layak untuk menempati posisi kedua sebagai pilar terkuat ya. Next, jujur aja nih sob, untuk urutan ketiga dan selanjutnya ini bikin Mimin pribadi bimbang sih. Tapi sebisa mungkin bakal Mimin jelaskan secara baik dan jelas. Pertama, dari segi fisik, yes of course, fisiknya paling kecil kedua setelah Kocho Shinobu. Dan kenyataannya, fisik pilar ini lebih kecil ketimbang Tanjiro dan kawan-kawan. Tapi meskipun begitu, faktanya kekuatan fisik Muichiro Tokito lebih kuat dari Tanjiro dan kawan-kawan. Buktinya, ia pernah membuat Tanjiro pingsan hanya dalam satu kali serangan kontak fisik saat Muichiro sedang debat dengan Kotetsu untuk meminjam kunci boneka Yorichi Zeroshiki. Kemungkinan scan ini bakal tampil di Kimetsu no Yaiba season 3 episode 2. Terus meskipun memiliki fisik yang kecil karena usianya yang masih 14 tahun, akan tetapi ia tetap mampu berjuang melawan iblis bulan atas. Bahkan sampai saat terakhirnya ketika berhadapan dengan Kokushibo, meskipun tubuhnya telah terbelah dua, Muichiro Tokito tetap melakukan yang terbaik sampai mengeluarkan pedang merah. Kedua, untuk powernya, inilah yang membuat Mimin memasukkan Muichiro Tokito sebagai pilar terkuat ketiga. Sebenarnya agak berat juga sih, tapi mungkin ini adalah keputusan terbaik. Power dari Muichiro Tokito ini adalah pernafasan kabut. Jurusnya ada 7. Saat pertama kali menggunakan jurusnya, Muichiro Tokito langsung menebas leher Hantengu dengan mudah. Ya, meskipun Hantengu emang sengaja biar kawanannya pada muncul, tapi faktanya saat itu pun Hantengu juga menghindar dari serangan Tokito. Akan tetapi tetap kepenggal juga kan lehernya. Dari bukti ini udah jelas banget, kekuatan jurus pernafasan kabut ini bukan main-main. Terus jujur aja, pas awal-awal versus Gyoko, Muichiro Tokito bener-bener banget kelihatan lemah. Tapi setelah ingatannya kembali, buset, bukan main bre, langsung open Demon Slayer Mark Plus ngalahin Gyoko dengan mudah. Begitu juga pas lawan Kokushibo, meskipun awalnya Tokito langsung keluar ke ruangan dingin, cuma gara-gara hawa keberadaan Kokushibo,
Tapi tetap aja Tokito langsung berani adu nyali duel dengan kakek buyutnya tersebut. Ya meskipun ujung-ujungnya cuma dibuat layaknya kroco, tapi di akhir hidupnya setelah tubuhnya terbelah dua, Muichiro Tokito tetap bersikukuh melakukan yang terbaik sampai mengeluarkan pedang merah untuk mengalahkan Kokushibo hanya dengan bermodalkan satu tangan. Walhasil akhirnya tubuh Kokushibo pun berakhir jadi debu dimulai dari luka yang dibuat oleh Tokito. Terus satu tambahan lagi nih, hanya dalam 2 bulan di usianya yang masih sangat-sangat muda yaitu 14 tahun, Muichiro Tokito telah menggapai peringkat pilar. Nah, bagi kalian yang mungkin penasaran nih, kenapa kok pas lawan Kokushibo Muichiro Tokito cuma dibuat layaknya kroco? Jawabannya adalah karena penglihatan tembus pandang Kokushibo sob. Mimin yakin seyakin-yakinnya saat Muichiro Tokito sedang mode jurus ke-7 saat menghilang layaknya kabut, Tokito ini gak bakal bisa diserang karena dijelaskan dalam manga bahwa kecepatannya saat mode jurus ke-7 ini sangat cepat, secepat kedipan mata. Tapi jurus ini juga punya kelemahan yang sangat sebanding, yaitu ketika Muichiro Tokito muncul dalam wujud aslinya, ini pergerakannya lambat banget, selambat kura-kura. Nah, disinilah Kokushibo memanfaatkan hal tersebut karena secara kecepatan serangan dan reaksi Kokushibo kan benar-benar fast. Ditambah lagi ada mode penglihatan tembus pandang, makanya di sini Muichiro Tokito cuma dibuat layaknya kroco. Nah, selanjutnya untuk kecepatan kelincahan, kecepatan lari standar. Kecepatan serangan di atas rata-rata. Kecepatan reaksi saat serangan datang di atas rata-rata, cuman masih di bawah Gyomei dan Sanemi. Kelincahan standar. Nah, dari penjelasan tersebut, Muichiro Tokito mendapatkan poin pribadi dari Mimin untuk fisik 9,6, power 9,7, kecepatan dan kelincahan 9,5. Nah, kira-kira udah cukup lah ya. Sebagai bukti bahwa Muichiro Tokito pantas menduduki peringkat ketiga sebagai pilar terkuat. Next, di urutan keempat ada Rengoku Kyojuro sang pilar api. Berikut penjelasannya. Pertama, secara fisik, menurut Mimin pribadi fisiknya Kyojuro ini terkuat ketiga setelah Sanemi. Dilihat dari scan pertarungan dengan Akaza di movie Mugen Train, Kyojuro masih tetap bisa bertahan serta mengimbangi Akaza meskipun telah menerima banyak luka saat bertarung. Kalau dihitung-hitung kayaknya ada 5 luka di dahi, mata kiri, perut, punggung, sama luka terparah yaitu jadi donat. Namun meskipun begitu, Kyojuro masih tetap kuat melayani Akaza sampai matahari hampir membakar Akaza. Terus yang membuat Mimin menempatkan fisiknya terkuat ketiga adalah saat-saat terakhir pas Kyojuro sama Akaza adu otot. Di situ kelihatan banget bahwa tenaga Kyojuro itu benar-benar kuatnya bukan main. Di posisi tersebut, Kyojuro mampu melakukan 3 tindakan sekaligus, yaitu nahan tangan Akaza pakai tangan kiri, nebas leher Akaza, terus nahan tangan Akaza yang tembus ke perut menggunakan pernafasan. Mimin sendiri benar-benar gak kebayang rasanya gimana ngelakuin 3 hal tersebut dalam satu waktu. Pastinya sakitnya bangetan sih. Terus di sisi lain pada manga Rengoku Gaiden saat Kyojuro mengalahkan iblis bulan bawah kedua yaitu Haido. Di pertarungan ini energi dan stamina Rengoku benar-benar dikuras habis untuk melawan salah satu iblis rembulan. Secara kan waktu itu juga Kyojuro belum jadi pilar. Akan tetapi walhasil Kyojuro tetap menang meskipun dengan luka yang sangat parah, bahkan sampai patah tulang pula. Terus di sini juga Kyojuro berhasil meraih gelar pilar. Terus untuk powernya, ini pernafasan api jurusnya mungkin ada 9 tapi cuma dikeluarkan 6 di movie Mugen Train, yaitu jurus 1-5 ditambah jurus spesial milik pengguna pernafasan api. Dengan jurus tersebut tentunya seperti yang telah kalian lihat dari berbagai macam scan pertarungan, baik itu saat melawan Haido, iblis ruling, dan Demon Slasher, Kyojuro mampu menghabisi iblis dengan cepat. Begitu juga saat melindungi para penumpang yang disandra Enmu, Kyojuro mampu melindungi mereka semua dalam 5 gerbong kereta api dengan kekuatannya. Meskipun tanpa Demon Slayer Mark, Kyojuro mampu mengimbangi Akaza sampai hampir terbit fajar. Bukan cuma sekedar baku hantam tangan versus pedang, tapi Kyojuro juga berulang kali melukai Akaza dan mementalkan Akaza sampai terperosok masuk ke hutan. Ditambah lagi dengan teknik spesialnya, Kyojuro mampu membuat luka yang sangat besar. Ya, meskipun ujung-ujungnya tetap kalah juga, tapi semua itu ia lakukan tanpa adanya support. Ini real duel, terus tanpa mengeluarkan Demon Slayer Mark. Karo aja Kyojuro memunculkan tanda dan pedang merah, Mimin gak ragu-ragu sih buat masukin Kyojuro ke peringkat 3. Karena meskipun ibarat tetap gak bisa menang duel dengan Akaza, tapi setidaknya pasti bisa mengelur waktu lebih lama untuk baku hantam sampai matahari terbit. Selanjutnya kecepatan dan kelincahan. Kecepatan lari di atas rata-rata, kecepatan serangan di atas rata-rata, kecepatan reaksi
reaksi saat serangan datang di atas rata-rata, tapi masih kalah sama Sanemi dan Gyome, soalnya gak ada Demon Slayer Mark. Kelincahan di atas rata-rata. Nah, dari penjelasan tersebut, Kyojuro mendapatkan poin pribadi dari Mimin untuk fisik 9,7, power 9,5, kecepatan dan kelincahan 9,5. Jadi gimana menurut kalian sob? Semoga Kyojuro dan kemampuannya ini memang pas ya menempati posisi keempat sebagai pilar terkuat. Next, di urutan kelima ada Tomio Kagyu sang pilar air. Berikut penjelasannya. Pertama, dari segi fisik, dilihat dari perjuangannya sampai War Muzan berakhir tentunya dapat disimpulkan bahwa Tomio Kagyu memiliki fisik yang kuat. Buktinya saat terkena serangan Akaza sampai terpental jauh menembus puluhan tembok ruangan kastil tak terbatas. Tomio Kagyu masih tetap bisa mampu bertarung dengan Akaza. Masih tetap lanjut war menahan Muzan sampai selesai meskipun telah menerima banyak luka setelah bertarung dengan Akaza. Sampai saat terakhir juga cuma Gyu doang pilar yang masih berdiri kokoh dan masih mampu mengayunkan pedangnya untuk menahan Demon Tanjiro. Semua ini juga berkat teknik pernafasan air yang fleksibel. Di samping bisa membuat penggunanya beradaptasi di berbagai situasi, pernafasan air juga sangat berguna untuk menghemat energi. Kedua, untuk powernya adalah pernafasan air. Seluruh jurusnya ada 11. Dengan teknik pernafasan tersebut, Tomio Kagyu dapat menyerang dan bertahan dari berbagai macam situasi yang ia hadapi. Terus Demon Slayer Mark muncul, pedang merah juga ada. Nah, buat kalian yang mungkin tanya, padahal tanda pemburu iblis muncul, pedang merah ada, ditambah lagi Gyu bisa selamat sampai War versus Muzan berakhir. Tapi kok masuk peringkat 5? Oke, Mimin kasih tahu jawabannya. Keputusan ini Mimin ambil dari perbandingan antara Kyojuro dan Gyu saat bertarung dengan Akaza. Di saat Gyu duel versus Akaza tanpa tanda pemburu iblis, ini bener-bener langsung tak berkutik sama sekali. Bahkan cuma dalam sekejap aja langsung kena tendangan super. Ditambah lagi ini disupport Tanjiro loh. Terus ada mode Demon Slayer Mark. Pada mode ini seharusnya Gyu bisa melakukan serangan yang lebih baik dan membuat Akaza setidaknya ya agak terpojok, tapi malah keadaan fight-nya tetap aja seimbang. Di sini juga pedangnya pun dibuat patah. Kalau aja gak ada Tanjiro, Tomioka juga pasti udah jadi donat. Nah, dari penjelasan tersebut Tomioka Gyu mendapatkan poin pribadi dari Mimin untuk fisik 9,7, power 9,4, kecepatan dan kelincahan 9,5. Oke sob, semoga dengan kekuatannya Tomio Kagyu memang pas ya menempati posisi kelima sebagai pilar terkuat. Next, di urutan ke-6 ada Iguro Obanai sang pilar ular. Berikut penjelasannya. Pertama, dari segi fisik. Untuk fisik sendiri memang sih Iguro Obanai ini agak kurang. Hal ini terlihat jelas banget ketika dia baru mulai war versus Muzan. Seharusnya dia bisa bertahan lebih lama ketimbang pilar lainnya, karena tadi saat sebelum war versus Muzan kan Iguro nggak mengeluarkan banyak tenaga. Di manga chapter 189 saat war versus Muzan, Iguro juga mengakuinya sendiri bahwa dirinya ini emang terlemah saat war. Ini keadaan setelah Kanroji keluar ya. Terus Iguro juga bilang karena tubuhnya paling kecil, jadi racunnya terlalu menyebar dengan cepat. Kemudian saat ia mengeluarkan tanda dan pedang merah, Iguro juga hampir pingsan. Tapi walhasil ia tetap bertahan sampai akhir. Walau tanpa penglihatan matanya, meskipun pada saat itu ia dibantu Kabumaru dan kertas Yushiro untuk menyerang sasaran, tapi pada dasarnya ya pasti Iguro juga menggunakan intuisi sebaik-baiknya demi mengenai target dengan akurat. Terus untuk power, jujur aja sih, teknik pernafasan ular Iguro Obanai ini benar-benar sangat berguna saat war versus Muzan. Baik itu untuk support, attack maupun defense. Dengan kekuatannya, ia mampu bertahan sendirian saat dikepung serangan Muzan yang datang dari berbagai arah. Terus mampu support Tanjiro supaya bisa tetap memojokkan Muzan. Serta setelah Open Demon Slayer Mark plus pedang merah, solo Muzan pun tetap ia lakukan meskipun matanya dah gak bisa melihat. Satu tambahan lagi sob, dari sekian banyak jam pemburu iblis yang war versus Muzan, ini real sob. Gak ada satupun yang menjangkau leher Muzan kecuali pedang Iguro Obanai. Ya untuk Gyome kan bukan pedang ya. Selanjutnya, kecepatan dan kelincahan. Kecepatan lari standar, kecepatan serangan di atas rata-rata, kecepatan reaksi saat serangan datang di atas rata-rata, kelincahan di atas rata-rata. Nah, dari penjelasan tersebut, Iguro Obanai mendapatkan poin pribadi dari Mimin untuk fisik 9,4, power 9,5, kecepatan dan kelincahan 9,5. Gimana sob? Semoga dengan kekuatannya Iguro Obanai memang pas ya menempati posisi ke-6 sebagai pilar terkuat. Next, di urutan ke-7 ada Tengen Uji sang pilar suara. Mari simak penjelasannya.
Pertama, dari segi fisik, Tengen Uzui memiliki postur tubuh yang tertinggi dan kekar setelah Gyome Himejima. Yes, dengan perawakan tersebut, tentunya Tengen Uzui mempunyai energi dan stamina yang lebih banyak serta tahan lebih lama saat bertarung dengan para iblis. Di samping kekar dan berotot, Tengen Uzui juga memiliki ketahanan tubuh yang sangat baik. Buktinya, saat terkena banyak racun dari Gyutaro, Tengen Uzui tetap dapat bertahan hingga akhir kekalahan Gyutaro. Lalu, ia dapat sembuh kembali setelah menerima pengobatan dari Nezuko. Bagi yang mungkin bilang kok Tengen Uzui kayak lemah banget ya pas duel sama Gyutaro, padahal cuma peringkat 6 kok sampai pergelangan tangan sebelah kiri kepotong. Nih, ku kasih jawabannya sob. Sebenarnya Tengen Uzui itu nggak lemah, cuman waktu itu karena tindakan gegabah gara-gara mau langsung nyerang Gyutaro, akhirnya Tengen Uzui malah terkena racun di bagian kepala sob. Ini racunnya mungkin hampir masuk ke bagian otak. Jadi dalam war tersebut sebenarnya Tengen Uzui benar-benar nahan rasa sakit dan pergerakannya sangat melambat sebab efek racun tersebut. Terus berulang kali tubuhnya juga terkena terbasan yang mengandung racun. Jadi ya wajar aja ya kalau Tengen Uzui sampai tepar sejenak dan gak berdaya. Di samping itu juga obinya Shidaki ganggu banget kan, tapi ujung-ujungnya juga tetap bisa bangkit serta menyajikan duel yang sangat meriah. Kedua, powernya sendiri adalah pernafasan suara. Mungkin jurusnya ada 5, tapi pas war Tengen Uzui cuma memakai 3 jurusnya, yaitu jurus pertama, keempat, dan kelima. Kalau untuk jurus teknik pernafasannya ya sejauh yang tertera saat duel dengan Gyutaro ini menurut Mimin pribadi kurang mempan kalau untuk menyerang musuh, soalnya jangkauannya sangat terbatas dan sangat mudah untuk dihindari. Tapi kalau untuk mengcounter serangan lawan, jurusnya Tengen Uzui ini benar-benar cocok sob. Makanya saat war kebanyakan saat Tengen Uzui mau menebas leher Gyutaro dan Daki, pasti pakai serangan basic doang. Begitu juga pas baku hantam yang sangat meriah di episode 10. Itu pun juga hanya mengandalkan kekuatan otot serta kecepatan tangan dan jarinya. Mungkin memang kebanyakan jurus Tengen Uzui ini khusus untuk mengcounter jurus lawan kali ya. Selanjutnya, kecepatan dan kelincahan. Kecepatan laris di atas rata-rata, kecepatan serangan di atas rata-rata, kecepatan reaksi saat serangan datang standar, kelincahan di atas rata-rata. Nah, dari penjelasan tersebut, Tengen Uzui mendapatkan poin pribadi dari Mimin untuk fisik 9,5, power 9,3, kecepatan dan kelincahan 9,5. Gimana sob? Semoga dengan kekuatannya Tengen Uzui memang pas ya untuk menempati posisi ke-7 sebagai pilar yang terkuat. Next, di urutan ke-8 ada Mitsuri Kanroji sang pilar cinta. Berikut penjelasannya. Pertama, dari segi fisik, bagi kalian yang baca manga pasti tahu lah ya, karena memiliki tubuh yang spesial saat bayi di umurnya yang baru 1 tahun 2 bulan, Mitsuri Kanroji telah bisa berjalan plus angkat batu seberat 60 kg. Ini nggak ngotak. Terus kalau diukur secara kekuatan otot tangan, kemungkinan besar otot tangan Kanroji saat dewasa mirip seperti Tengen Uzui. Dengan tubuh spesial, Mitsuri Kanroji hanya pingsan saat terkena serangan gelombang kejut milik Hantengu. Berarti secara fisik terlihat secara gamblang ya bahwa Mitsuri Kanroji punya kekuatan fisik yang luar biasa. Pergerakannya juga cepat dan sangat lincah. Terus untuk powernya, jujur aja ya, Mimin cap Mitsuri Kanroji sebagai pilar kedua yang menggunakan senjata dengan kesulitan tingkat tinggi setelah Gyome Himejima. Karena pedangnya ini benar-benar sangat berbahaya sob. Sebab keelastisannya yang di luar nalar sehingga pedang ini bisa berbalik menjadi senjata makan tuan. Tapi di sini malah Kanroji tetap jago memainkannya. Bahkan iblis bulan atas sekelas Hantengu langsung kena penggal halnya dalam waktu yang singkat. Cuman sayangnya dia bukan Hantengu yang asli. Nah, buat kalian yang nanya, Min pas Mitsuri ikut war lawan Muzan kok jadi kayak lemah banget ya? Nih, Mimin kasih jawabannya. Faktor pertama yang membuat Kanroji terlihat lemah adalah kecepatan serangan Muzan ini nggak ngotak sob. Ditambah lagi, bukan cuma satu serangan, tapi berbondong-bondong serangan yang datang dan mengarah dengan cepat. Makanya di situ Mitsuri cuman kayak jadi beban. Nah, yang kedua, pedangnya Mitsuri Kanroji ini jadi senjata makan tuan. Karena terlalu cepat serta banyaknya serangan Muzan yang datang dari berbagai arah, Mitsuri Kanroji ini kesusahan buat menggunakan pedangnya. Kalau masih ada yang tanya lagi, tapi kan Mitsuri Kanroji kan punya tubuh yang spesial dan lincah, kok nggak bisa ngehindar ya? Oke, Mimin jawab, sekuat-kuatnya fisik Mitsuri Kanroji, ingat ya, dia tetaplah perempuan. Sekali kena serangan pastinya ya naluri tubuh perempuannya keluar serta pergerakannya pun melambat. Nah, selanjutnya kecepatan dan kelincahan. Kecepatan lari standar, kecepatan serangan di atas rata-rata, kecepatan reaksi saat serangan datang standar, kelincahan di atas rata-rata. Nah, dari penjelasan tersebut, Mitsuri Kanroji mendapatkan poin pribadi dari Mimin untuk fisik 9,2, power 9,3, kecepatan dan kelincahan 9,5.
Oke sob, semoga dengan kekuatannya Mitsuri Kanroji memang pas ya menempati posisi ke-8 sebagai pilar terkuat. Next, di urutan terakhir ada Koto Shinobu sang pilar serangga. Berikut penjelasannya. Pertama, secara fisik, yes of course, fisik pilar serangga ini memang terkecil dari semua pilar yang ada. Tapi meskipun begitu, hal ini tak membuat Koto Shinobu berkecil hati. Justru karena kecil dan ringan tubuhnya, Shinobu malah mampu terbang layaknya kupu-kupu. Serta lincah dan sulit terkena serangan iblis. Dalam konteks ini iblis bulan bawah dan yang setaranya ya. Terus meskipun tubuhnya kecil, ini bukan sembarang kecil sob. Seberat 37 kg tubuh Shinobu ternyata mengandung sebuah racun bunga wisteria yang setara dengan berat tubuhnya. Hal ini ia lakukan untuk membalaskan dendamnya demi sang kakak yang terbunuh oleh Doma. Kedua, untuk powernya, karena tubuhnya yang terlalu kecil, faktanya memang Koto Shinobu tak bisa memenggal kepala iblis. Namun, dia membuat cara baru untuk membunuh iblis, yaitu dengan menggunakan racun bunga wisteria. Desain pedangnya hanya tajam di ujung dan selebihnya dikikis untuk mengurangi massa berat pedang supaya mudah digunakan dengan leluasa. Ia menciptakan model pernafasannya sendiri, yaitu pernafasan serangga. Untuk jurusnya sendiri ada 4. Dan hal tersebut bisa kalian lihat di manganya saat panel duel antara Koto Shinobu dan Doma. Selanjutnya, kecepatan dan kelincahan. Kecepatan lari standar, tapi dia bisa terbang juga. Kecepatan serangan di atas rata-rata. Hal ini langsung dikatakan oleh Doma sendiri. Kecepatan reaksi saat serangan datang standar, kelincahan di atas rata-rata. Nah, dari penjelasan tersebut, Koto Shinobu mendapatkan poin pribadi dari Mimin. Untuk fisik 9,0, power 9,0 juga. Kecepatan dan kelincahan 9,5. Oke sob, semoga dengan kekuatannya Koto Shinobu memang pas ya menempati posisi ke-9 sebagai pilar terkuat. Nah, sekian untuk pembahasan kali ini. Mimin pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jangan pada protes di komen ya. Karena ini versi Mimin pribadi.